Halo, perkenalkan nama saya Monika Sinambela dengan NIM 2202010169 dengan program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan melakukan video yang dimana video UTS, etika profesi dan tata kelola. Mari kita mulai saja. Oke, di kita mulai membahas di M2. Di M2 kan terdapat pengantar etika, profesi, dan tata kelola perusahaan. Yang saya dapati dari M2 itu yaitu etika profesi adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang harus dipegang teguh dan oleh setiap akuntan dalam menjalankan tugasnya, yang dimana tata kelola perusahaan, corporate governance, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Bahwa mahasiswa sekarang memahami bahwa tanpa etika dan tata kelola yang baik, kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan perusahaan akan runtuh. Tantangan yang dihadapi dari pengantar etika profesi dan tata kelola perusahaan yaitu kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap etika di lingkungan kerja, serta tekanan dari pihak manajemen untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan publik. Kasus yang terkait yang terdapat di M2 yaitu yang saya ketahui, kasus Enron Amerika Serikat adalah contohnya di mana lemahnya tata kelola perusahaan dan pelanggaran etika menyebabkan kerugian besar merugikan ribuan karyawan dan investor. Dan selanjutnya di M3 itu terdapat teori etika dan penalaran moral yang kita paparkan sekarang. Pemahaman yang saya dapat di M3 yaitu materi ini membekali dengan berbagai teori etika seperti utilitarisme, mengutamakan manfaat terbesar, deontologi, berpegang pada aturan, dan virtue artis. Berdasarkan karakter dalam praktik, teori-teori ini membantu akuntan menganalisis dilema etika dan mengambil keputusan yang benar. Tantangan yang didapatkan dari M3 ini yaitu seringkali akuntan dihadapkan pada dilema antara kepentingan pribadi, tekanan atasan, dan tanggung jawab profesional. Tidak mudah menentukan keputusan yang paling etis di tengah tekanan dan ancaman kehilangan pekerjaan. Kasus yang terkait di dalam M3 ini, kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Indonesia, di mana beberapa oknum akuntan mengubah data laba perusahaan demi memenuhi target, menunjukkan lemahnya penalaran moral dan keberanian menolak perintah yang tidak etis. Oke, kita akan membahas di M5. Pemahaman saya di M5 yaitu tentang kode etik profesi akuntan Indonesia. Di sini pemahaman saya kode etik profesi akuntan Indonesia berisi prinsip-prinsip utama yang seperti integritas, objektivitas, kompetensi, profesional,
kerahasiaan dan perilaku profesional, memahami bahwa mematuhi kode etik adalah kewajiban moral dan hukum. Adapun yang terdapat tantangan di dalam kode etik profesi akuntan Indonesia, yaitu masih banyak akuntan yang melanggar kode etik karena kurangnya pengawasan, lemahnya sanksi atau adanya konflik kepentingan, dan terdapat kasus yang terkait di dalam kode etik ini, yaitu kasus pelanggaran kode etik oleh auditor bank, country di mana hasil audit tidak diobjektivitas karena adanya tekanan dan konflik kepentingan. Dan di M6 terdapat etika dalam pelaporan keuangan dan audit. Pelaporan keuangan dan audit harus dilakukan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntan dan auditor memiliki tanggung jawab besar-besar untuk menjaga kepercayaan publik. Dan terdapat di M6 ini tantangan yang sangat ada di dalam M6 ini, yaitu tekanan dari manajemen untuk manipulasi laporan keuangan serta kurangnya perlindungan bagi akuntan yang melaporkan pelanggaran website wallpaper. Kasus yang terkait di dalam M6 ini, di dalam pelaporan keuangan dan audit ini, yaitu kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang dimana tahun 2018 di mana perusahaan melaporkan laba padahal sebenarnya mengalami kerugian. Setelah diinvestigasi, ditemukan adanya rekayasa akuntansi yang melibatkan auditor internal dan eksternal. Kesimpulan yang saya ambil dari M6, kesimpulan yang saya ambil dari M2 dan M6, yaitu kami sebagai mahasiswa semakin menyadari bahwa etika profesi dan tata kelola perusahaan bukan hanya teori yang dipelajari di kelas, melainkan fondasi utama dalam praktik akuntansi sehari-hari. Pemahaman yang mendalam tentang etika, kode etik, dan kerangka pengambilan keputusan etis sangat penting untuk membentuk karakter dan profesionalisme seseorang akuntan. Tantangan yang terbesar yang kami identifikasi adalah adanya tekanan dari lingkungan kinerja, baik dari atasan maupun rekan sejawat, untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etika, yaitu selain itu lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan etika, dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran juga menjadi hambatan dalam penerapan etika profesi. Kasus-kasus besarnya seperti Enron, Kimia Farma, Bank Country, dan Garuda Indonesia menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran etika dapat menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas dan reputasi profesi akuntan. Sebagai generasi profesi akuntan, kami berharap dapat menghadapi tantangan etika dengan keberanian dan integritas. Kami juga berharap adanya sistem perlindungan yang lebih bagi akuntan yang berani melaporkan pelanggaran website wallpaper, serta penegakan hukum yang adil terhadap etika di dunia akuntansi. Dan akhir kata etika bukanlah beban, melainkan kompas moral yang akan membimbing setiap akuntan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan tanggung jawab. Dan etika yang kuat profesi akuntan akan tetap dihormati dan dipercaya, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi dan masyarakat Indonesia secara luas. Terima kasih dari presentasi saya, dari pemahaman yang saya dapat dan saya simpulkan di dalam video ini. Terima kasih. Selamat malam.